Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku Ade Kartika Sari. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait dengan penyelidikan KLB. Seperti biasa, saya akan kasih contoh soal plus pembahasan. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke contoh soal sama pembahasannya ya. Oke, soal yang pertama. Suatu daerah ditetapkan dalam keadaan KLB apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut kecuali. Jadi nanti kalau teman-teman membaca sebuah soal pada saat ujian, jangan lupa dibaca baik-baik ya, jangan sampai ada kata kecuali di dalamnya. Nah, A. Tingginya prevalensi penyakit suatu daerah. B. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. C. Peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu, jam, hari, minggu menurut jenis penyakitnya. D. CFR atau case fatality rate ya. Suatu penyakit dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan CFR suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Ini dalam kurun waktu yang sama ya. E. Angka proportional rate penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya kasih pengantar dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu definisi KLB dan wabah. Tapi mungkin teman-teman sudah tahu semua ya definisi. Saya hanya mengulang teman-teman ya. Jadi KLB itu adalah timbulnya atau meningkatnya ya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis dibandingkan jumlah kejadian yang biasa terjadi. Nah, ini terjadi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Nah, kalau KLB ini dia itu kejadian yang bisa menjurus pada terjadinya wabah. Jadi ini yang perlu menjadi catatan teman-teman ya. Biasanya di soal itu ada tanda-tandanya. Misalnya kejadian yang menjurus pada terjadinya suatu wabah disebut apa? Nah, teman-teman bisa langsung menjawab. Sedangkan kalau wabah sendiri adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta bisa menimbulkan malapetaka. Nah, ini perbedaannya kelihatan ya. Kalau di KLB tadi dia menjurus pada terjadinya wabah, kalau di wabah jurus pada terjadinya malapetaka. Nah, wabah ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat penetapan KLB pada suatu daerah, syaratnya apa saja. Jadi jawabannya tadi yang benar adalah alfa. Jadi tadi yang alfa itu berkaitan dengan prevalensi ya, meningkatnya prevalensi. Nah, ternyata indikator atau persyaratan penetapan KLB pada suatu daerah itu diatur pada peraturan Menteri Kesehatan ya. Pada peraturan ini dijelaskan penetapan KLB pada suatu daerah itu sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Jadi ini tadi adalah choice yang B ya. Yang tadi itu A itu adalah choice-nya terkait dengan peningkatan prevalensi. Nah, selanjutnya peningkatan kejadian kesakitan secara terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Selanjutnya peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu, jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Jadi ini tadi ada di choice juga ya. Selanjutnya jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Selanjutnya rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya angka kematian kasus suatu penyakit. Jadi tadi ada juga ya di choice
Angka case fatality rate-nya dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dan kurun waktu yang sama. Nah, ini tadi juga ada angka proportional rate pada penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan satu periode sebelumnya dan kurun waktu yang sama. Selanjutnya, beberapa jenis penyakit menular tertentu yang mempunyai tata cara penetapan KLB khusus. Jadi ini adalah indikator ataukah persyaratan-persyaratan yang perlu teman-teman tahu kapan suatu kasus itu dinyatakan KLB. Jadi ini kemarin saya ada di soal saya ya pada saat ujian. Jadi ini perlu menjadi perhatian. Biasanya juga itu ada mereka membuat sebuah kasus, kemudian disebutkan di situ apakah ini termasuk KLB atau tidak. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 2. Untuk menggambarkan suatu KLB berdasarkan perjalanannya digunakan kurva epidemi. Nah, apa interpretasi yang dapat diambil melalui kurva epidemik? Yang pertama, cara penularan. Yang B, perjalanan KLB. Yang ketiga, C-nya periode pemaparan penyakit. D, semua benar. E, semua salah. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, silahkan dijawab dulu ya. Oke, jadi jawabannya adalah semua benar ya. Jadi kurva epidemik itu dia bisa menampilkan cara penularan, kita bisa melihat cara penularannya seperti apa, perjalanan KLB-nya seperti apa, dan bagaimana periode pemaparan penyakit. Nah, teman-teman pasti pernah melihat ya kurva epidemik. Jadi kurva epidemik itu seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah contoh kasus campak pada balita di Kelurahan Pamulang yang terjadi pada Juli tahun 2010. Jadi ini kelihatan bahwa yang merah ini adalah kasus yang meninggal, dan selanjutnya yang ini warna apa ya, abu-abu atau hijau. Ini adalah kasusnya ya. Nah, di sini kelihatan sumbernya dan kapan periode KLB itu terjadi. Nah, kalau yang di bawah ini adalah pola kejadiannya, pola penularan penyakitnya, dia common source ya. Nah, nanti kita lihat sebenarnya apa perbedaan dari beberapa pola penularan yang pola penularan pada KLB. Jadi manfaat kurva epidemi itu teman-teman, dia bisa kita bisa mendapatkan informasi tentang perjalanan wabah dan kemungkinan kelanjutannya. Kemudian bila penyakit dan masa inkubasi kita ketahui, kita bisa tahu kapan memperkirakan periode penularan. Jadi kita tahu kapan KLB-nya dimulai, kemudian kapan KLB itu berakhir. Nah, kemudian pola kejadian suatu penyakit. Nah, ini nanti kita bisa lihat pola transmisi penularan penyakitnya itu seperti apa. Apakah dia bersumber tunggal ataukah yang biasa disebut dengan common source, ataukah ditularkan dari orang ke orang atau biasa disebut dengan propagated source, ataukah campuran antara keduanya. Jadi tadi yang benar adalah semuanya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dalam kurva epidemik, bila penularan ini penularan ya. Bila penularan dari orang ke orang berpuncak banyak dan berjarak masa inkubasi, maka pola penularannya disebut A. point source epidemic, B. continuous common source epidemic, C. intermittent common source epidemic, D. propagated epidemic. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah propagated epidemic. Jadi yang mana yang dilihat teman-teman, yang ditandai kalau dia propagated. Jadi kalau dia propagated yang ditandai ini ya, penularannya dari orang ke orang dan dia berpuncak banyak dan berjarak masa inkubasinya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawabannya adalah propagated epidemic. Jadi sumber atau cara penularan penyakit itu dapat dilihat melalui kurva epidemik. Yang pertama ada common source. Common source epidemic adalah suatu letusan penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara menyeluruh dan terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, biasanya ini ditemukan pada penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan. Misalnya apakah dia kasus kolera atau kasus tifoid. Nah, dia menggambarkan satu puncak epidemi.
Kalau yang tadi propagated dia menggambarkan beberapa puncak ya, tetapi kalau common source atau point source dia menggambarkan satu puncak epidemi. Nah, jarak antara satu dengan kasus yang lainnya hanya dalam hitungan jam. Makanya dia kasusnya terjadi dalam waktu yang singkat. Ini contoh kurvanya ya, contoh kurva epidemiknya. Selanjutnya yang kedua adalah propagated epidemic. Jadi bentuk epidemi dengan cara penularan dari kontak dari orang ke orang, terlihat adanya beberapa puncak. Nah, jarak antara puncak sistematis kurang lebih sebesar masa inkubasi rata-rata penyakit. Jadi ini kelihatan ya banyak puncaknya ya. Oke, selanjutnya kalau campuran antara common source dan propagated, kurva ini terjadi pada masa KLB yang pada awalnya kasus-kasus memperoleh paparan dari suatu sumber secara bersama. Jadi awalnya dia berasal dari satu sumber, kemudian terjadi penyebaran dari orang ke orang. Nah, inilah yang dimaksud dengan campuran ya. Oke, kita lanjut ya. Soal yang keempat. Sesuai peraturan Menteri Kesehatan, terdapat langkah-langkah dalam melakukan investigasi wabah atau KLB. Dari pilihan yang tersedia, manakah yang bukan merupakan langkah-langkah investigasi wabah atau KLB? A. Persiapan investigasi. B. Memastikan adanya wabah. C. Membuat hipotesis atau dugaan sementara. D. Membuat eksperimen. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, silakan dijawab dulu. Benar ya, jawabannya adalah delta, membuat eksperimen. Karena persiapan investigasi, memastikan adanya wabah, membuat hipotesis adalah termasuk dalam langkah-langkah investigasi KLB atau wabah. Sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi langkah-langkah investigasi KLB atau wabah teman-teman ya. Jadi ini ada 10. Jadi silahkan ini dihafal teman-teman ya. Kalau mungkin susah dihafal, silahkan kalau kemarin saya ambil yang pertama-pertamanya, misalnya kemudian saya bikin singkatannya. Karena kemarin ini itu juga soal seperti ini juga masuk dalam soal ujian pada saat saya ujian SKB teman-teman. Jadi pada pada soal yang dulu itu dia sebutkan 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, kemudian dia sebutkan langkah-langkah investigasi KLB yang benar adalah ini. Kita disuruh susun teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa mungkin ini menjadi perhatian ya untuk dihafal atau dimengerti. Jadi yang pertama ada persiapan investigasi, kemudian kita pastikan apakah betul-betul terjadi KLB atau wabah, kemudian kita memastikan diagnosis etiologis, kemudian kita membuat definisi kasus dan menghitung berapa banyak kasus atau paparan, kemudian kita melakukan epidemiologi deskriptif berdasarkan orang, waktu, dan tempat, kemudian kita membuat hipotesis, kemudian kita bandingkan hipotesis dengan fakta-fakta yang sudah ada dengan melakukan penelitian case control atau cohort, kemudian kita rencanakan sebuah penelitian yang lebih sistematis, kemudian kita lakukan tindakan pengendalian dan pencegahan, kemudian kita menyampaikan hasil penyelidikan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di soal yang kelima, di Indonesia jika terjadi kejadian luar biasa disebabkan oleh penyakit dan terdapat konsekuensi yang mengakibatkan kerugian besar karena banyaknya kematian, maka penyakit tersebut dinyatakan dalam suatu wabah. Maka pernyataan tersebut hanya boleh ditetapkan oleh. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan ini ya. Nah, kalau wabah itu ditentukan oleh siapa, KLB ditentukan oleh siapa. Nah, ini teman-teman juga harus tahu ya. Tapi mungkin teman-teman sudah paham semua ya. Insya Allah ini hanya mengulas teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, benar. Jadi jawabannya adalah Kementerian Kesehatan. Jadi kalau wabah itu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Sedangkan kalau KLB sendiri dideklar oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Provinsi.
sebenarnya kalau tidak salah ini 6 soal, jadi ini bonus teman-teman. Nah, jika kurva epidemi menggambarkan letusan penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam satu kelompok secara menyeluruh dan terjadi dalam waktu yang sama dan singkat sehingga kurvanya berbentuk satu puncak epidemik. Misalnya pada kasus keracunan makanan ya. Pada kasus keracunan makanan itu biasanya terjadi karena makanannya itu terkontaminasi ataukah mungkin penjama makanannya yang terinfeksi. Nah, kejadian seperti ini disebut sebagai apa teman-teman? Nah, pola penularannya apakah dia point source epidemic? Jadi ini ternyata saya sudah tandai ya. Point source epidemic, kemudian continuous common source epidemic, kemudian intermittent common source epidemic, dan propagated epidemic. Jadi jawabannya yang benar adalah alpha ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi juga di nomor berapa ya. Jadi perbedaan antara beberapa pola penularan. Jadi yang benar adalah point source epidemic. Nah, jadi kalau point source epidemic itu pemaparannya bersumber tunggal dan waktunya singkat. Nah, sedangkan kalau continuous common source epidemic periode pemaparannya memanjang, kurvanya berbentuk tunggal dan berpuncak tunggal dan datar. Kemudian intermittent common source epidemic lama pemaparan dan jumlah orang yang terpapar tidak beraturan besarnya. Kurvanya bergerigi tidak beraturan. Kemudian kalau propagated penularannya dari orang ke orang, kurvanya berpuncak banyak, kemudian berjarak satu masa inkubasi. Oke. Nah, ini perbedaan antar keempat ya pola transmisi penyakit. Yang pertama ada continuous common source epidemic, ini gambarnya ya. Kemudian intermittent common source epidemic, begini bentuk kurvanya. Kemudian propagated epidemic, ya jadi dia berpuncak banyak puncaknya ya. Nah, ini penularannya dari orang ke orang. Kemudian point source epidemic, jadi kalau ini satu puncak dan periode pemaparannya sangat singkat. Oke teman-teman. Oke, jadi itulah pemaparan dari saya teman-teman ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.